Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyatin Ufia. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya dari kelas 7B dengan NPM akhir 077. Di sini saya akan mempresentasikan terkait poster penelitian saya, di mana judulnya itu adalah analisis perbedaan skor matematika siswa laki-laki dan perempuan di Indonesia pada PISA 2022. Jadi di sini analisisnya berdasarkan gender ya pada skor PISA Matematika 2022, di mana itu tuh merupakan skor literasi matematika. Nah, untuk keywordnya sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu ada gender, literasi matematika, dan PISA 2022 Indonesia. Kita di sini masuk ke latar belakang dulu ya. Di sini bisa dilihat posternya ya. Hasil PISA 2022 itu menempatkan skor matematika siswa Indonesia yaitu 366, jauh di bawah rata-rata OECD yaitu 472, dengan tingkat kecakapan minimum yang rendah. Ini tuh dalam OECD tahun 2023, bisa diakses di websitenya juga. Kemudian di sini ada laporan tersebut juga mencatat skor siswa perempuan itu sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. OECD 2023 ya, bisa dilihat juga di websitenya. Kemudian di sini di tingkat regional, kesenjangan gender dalam matematika cenderung kecil namun konsistensi dan terkait dengan kesempatan belajar. Cenderung kecil namun konsisten dan terkait dengan kesempatan belajar. Ini tuh pada ASER dan UNESCO Bangkok 2023. Nah, mengingat variasi temuan performa gender dalam studi literasi matematika terdahulu, di sini tuh dalam Rahani dan kawan-kawan pada tahun 2024 ya, penelitian Rahani dan penelitian oleh Wijaya dan kawan-kawan pada tahun 2024. Nah, analisis spesifik data PISA 2022 Indonesia menjadi penting untuk memperbarui bukti empirisnya. Eh, Makanya di sini saya menganalisis perbedaan skor matematika siswa laki-laki maupun perempuan jadi berdasarkan gender pada skor literasi matematika pada PISA tahun 2022. Seperti itu. Nah, di sini untuk tujuan penelitiannya sendiri itu mendeskripsikan perbedaan skor matematika siswa Indonesia berdasarkan gender pada PISA 2022, menganalisis signifikansi serta besar efeknya, dan mengidentifikasi implikasinya terhadap kebijakan pembelajaran. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri itu, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis deskriptif komparatif karena penelitian berfokus pada membandingkan skor matematika siswa laki-laki dan perempuan berdasarkan data numerik tanpa pemberian perlakuan langsung. Nah, metode yang digunakan termasuk dalam desain ex post facto atau kausal komparatif, sebab variabel bebas, yaitu jenis kelamin, sudah melekat pada subjek dan peneliti hanya menganalisis perbedaan skor yang telah terjadi dalam data PISA 2022. Nah, variabel bebasnya itu adalah jenis kelaminnya tadi laki-laki perempuan, kemudian dengan skala nominal, sedangkan variabel terikatnya itu adalah skor matematika PISA 2022 dengan skalanya interval. Nah, data sekunder diperoleh dari datanya ini saya peroleh dari basis data resmi PISA 2022 untuk Indonesia yang disediakan oleh OECD, yang saya dapat melalui paket R ya, R Studio, yaitu dia namanya itu Learning Tower. Yang mana Learning Tower ini adalah paket R yang berisi data PISA gitu ya, data PISA dari tahun dari setiap tahun gitu dia ada. Nah, di sini yang diakses dari RStudio ya. Nah, datanya itu diunduh kemudian difilter untuk siswa Indonesia dan dibersihkan, yaitu memilih variabel skor matematika dan gender saja. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya ya untuk pengambilan datanya ini. Nah, selanjutnya di sini untuk teknik analisis datanya itu meliputi uji normalitas Shapiro-Wilk untuk skor matematika tiap kelompok. Nah, jika P-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan tidak normal. Nah, rumus umum uji Shapiro itu seperti ini, bisa dilihat ya. Aku sebentar mau di zoom lebih dekat dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, terus yang kedua itu uji beda dua kelompok independen menggunakan uji Mann-Whitney.
dengan langkah mengurutkan seluruh skor, memberi peringkat, lalu menghitung statistik U. Kenapa saya putuskan seperti ini? Karena asumsinya dia itu datanya tidak normal ya, seperti itu. Yang ketiga itu pengukuran besar efek menggunakan efek size rank biserial. Karena tadi datanya itu tidak normal. Ini kita lihat ya di sini untuk flowchart-nya. Yang pertama yaitu tadi unduh dan pilih data PISA 2022 Indonesia, kemudian bersihkan data ya, yaitu skor matematika dan gender saja. Kemudian di sini uji normalitas menggunakan Shapiro Wheel. Ketika tidak normal ya tadi asumsinya itu pasti memakai yang namanya uji non parametrik yaitu Mann-Whitney. Nah, ketika H0-nya ditolak, itu kita akan ya jika H0 itu ditolak ya, ini kita pakai efek size ya, ukuran efeknya kita lihat. Kemudian di sini untuk asumsinya yang pertama, sampel siswa laki-laki dan perempuan itu bersifat independen. Kemudian yang kedua, skor matematika berada pada skala interval dan dapat diperingkat. Dan yang ketiga, hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan data tidak normal, sehingga digunakan uji non-parametrik Mann-Whitney. Tadi yang sudah dijelaskan, yang sudah saya bilang tadi bahwa asumsinya itu dia datanya tidak normal, jadi memakai uji parametrik uji parametrik Mann-Whitney. Nanti bisa kita lihat ya hasil analisis datanya, benarkah dia memang datanya tidak normal. Kemudian yang keempat, bentuk distribusi kedua kelompok dianggap relatif serupa untuk menafsirkan perbedaan median. Kemudian yang kelima itu efek size rank biserial digunakan untuk menggambarkan kekuatan perbedaan skor antar kelompoknya. Seperti itu. Di sini hasil penelitiannya kita lihat ya, di uji normalitas Shapiro-Wilk yang pertama di sini setelah kita dapat datanya. Pada sampel skor matematika PISA 2022 itu menunjukkan bahwa distribusi skor siswa laki-laki di sini ya W ya, di sini nilai W-nya atau apa namanya statistiknya itu di 0,98479. Dan untuk p-value-nya itu lebih kecil dari 0,001. Tandanya itu berarti dia lebih kecil dari 0,05 ya. Dan siswa perempuan juga nih di sini untuk statistiknya itu 0,99114 dan untuk p-value itu lebih kecil dari 0,001. Artinya dia pasti lebih kecil ya dari 0,05. Nah, tandanya di sini jika ada satu data ya, minimal itu satu data dia itu tidak berdistribusi normal, maka sudah pasti analisis perbedaannya itu akan menggunakan uji non parametrik yaitu Mann-Whitney karena di sini dua-duanya ya sudah pasti pakai juga uji non parametrik Mann-Whitney. Nah, di sini setelah kita uji Mann-Whitney, oh ya sebelumnya untuk analis datanya ini kita menggunakan bantuan software yaitu tadi RStudio ya karena kita dapat datanya pun dari R. Kita lanjut juga analis datanya dengan R. Nah, di sini hasil uji coba Mann-Whitney ini menghasilkan statistiknya itu W sama dengan 24 berapa ini 24 605 294 dengan p-value-nya itu lebih kecil dari 0,001 atau lebih kecil lagi ya dari 0,05. Nah, yang berarti ini tuh artinya terdapat perbedaan skor matematika yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan. Karena kenapa? Karena kalau p-value-nya itu lebih kecil ya dari 0,05 itu artinya H0 itu ditolak ya. H0 itu kan tadi kalau H0-nya itu kan adalah tidak terdapat perbedaan, tetapi untuk H1-nya itu terdapat perbedaan. Nah, karena H0-nya ditolak, maka kita akan tidak menolak H1 ya. Jadi terdapat perbedaan skor matematika yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan. Nah, karena terdapat perbedaan, kita lihat di sini ukuran efeknya itu sebesar apa ya. Jadi kekuatan perbedaannya itu dia sebesar apa. Ini kita gunakan rank biserial. Nah, yang mana hasil perhitungan ukuran efek menggunakan rank biserial ini itu memberikan nilai R sama dengan 0,09 dengan interval kepercayaannya itu 95%. Ya, interval kepercayaan 95% dari 0,07 sampai 0,11. Nah, yang mana 0,09 ini itu termasuk kategori efeknya kecil. Artinya, meskipun perbedaan skor matematika antara gender itu signifikan secara statistik, tetapi kekuatannya itu relatif lemah. Sehingga faktor selain jenis kelamin kemungkinan itu memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap variasi skor matematika siswa Indonesia pada PISA tahun 2022. Nah, dengan demikian, perbedaan rata-rata skor antar jenis kelamin tidak memiliki makna praktis yang besar.
Seperti itu. Nah, pola dari perbedaan signifikan dengan efek kecil itu sejalan dengan laporan PISA 2022 yang menunjukkan bahwa selisih rata-rata skor matematika antara laki-laki dan perempuan di Indonesia hanya terpaut beberapa poin dan tidak menandakan kesenjangan yang mencolok. Ya, itu pada OECD 2023. Bisa dilihat laporannya di websitenya, resminya ada. Nah, setelah itu konsistensi ini juga tercermin dalam studi kawasan Asia Pasifik yang menemukan bahwa kesenjangan gender mana nih tadi? Nah, dalam bidang matematika itu relatif kecil dan kerap dipengaruhi oleh faktor lain seperti latar sosial ekonomi, dukungan keluarga, serta peluang belajar. Nah, ini tuh pada ASAR dan UNESCO Bangkok pada tahun 2023. Nah, selain itu, hasil penelitian kualitatif mengenai tanggapan guru di Indonesia terhadap capaian PISA 2022 itu mengungkap bahwa rendahnya hasil belajar matematika lebih banyak dikaitkan dengan faktor kurikulum, dampak pandemi, keterbatasan sarana, serta karakteristik siswa, sementara gender itu hanya merupakan salah satu faktor penyerta di antara berbagai determinan lainnya. Ini pada penelitian Wijaya dan kawan-kawan tahun 2024. Nah, di sini untuk bagian kesimpulan dan implikasinya, berdasarkan hasil analisis data tadi ya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor matematika yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan Indonesia pada PISA 2022 lalu. Nah, namun besarnya efek itu tergolong kecil, sehingga perbedaan tersebut itu tidak mempresentasikan kesenjangan kemampuan yang besar. Nah, dari sisi implikasi, hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan serta praktik pembelajaran matematika di Indonesia perlu difokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran bagi seluruh siswa sambil tetap menjaga prinsip kesetaraan gender. Nah, upaya tersebut juga dapat diwujudkan melalui pelatihan guru, kemudian penguatan iklim kelas yang inklusif, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta penghapusan stereotip gender dalam bidang STIM. Nah, sebagaimana direkomendasikan oleh kajian kebijakan regional dan penelitian mengenai guru matematika di Indonesia, seperti itu ya. Oke, mungkin untuk penjelasan ya pemaparan dari poster penelitian saya seperti itu saja. Sekarang saya mau lanjut ini nih untuk memperlihatkan bagaimana saya mengolah datanya dan mendapatkan datanya di RStudio. Sebentar ya, kita share screen-nya. Ini kan dulu. Mana ini? Sebentar, aku pindah dulu ya. Saya pindah dulu ke R. Oke. Oke, sudah ya teman-teman. Sudah terlihat ya. Di sini bisa dilihat nih. Ini sudah aku buatkan ya untuk kode-kodenya supaya nanti lebih mudah juga. Jadi saya tinggal menjelaskan saja. Di sini bisa dilihat step pertama, siapkan dulu datanya ya tadi dan pisahkan data PISA 2022. Siapkannya dengan apa? Tadi kan saya menggunakan apa namanya paket dari R ya, yaitu namanya ini Learning Tower. Learning Tower. Jadi kita install dulu nih, kita run satu-satu dulu ya nih. Kita run, oke. Run dari baris-baris. Nah, nih. Nih ya, ini udah aku run juga, udah saya run juga untuk install package-nya nih. Sedang di install dulu package Learning Tower-nya. Tunggu sampai dia tidak ada merah-merahnya lagi ya. Sampai terdownload. Oke, ditunggu dulu. Kita install dulu Learning Tower-nya supaya kita dapat datanya tadi. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Ini karena di sini udah ada download binary package are in. Nah, sudah successful ya. Lanjut nih, sekarang kita install package DPLYR. Kenapa? Ini tuh package untuk ini. Untuk kita bisa nanti memisahkan dari data yang besar kita karena kan kita nanti cuman mau ambil data untuk PISA 2022 Indonesia dan untuk bagian matematika saja dan gender saja ya. Jadi kita harus install package ini. Karena nanti dia berfungsi ya. Oke, sudah kita install. Oh, belum ya? Tunggu dulu ya. Ini masih ada merah-merah, tandanya belum selesai menginstal package DPLYR-nya. DPLYR. Tunggu sebentar ya. Sudah belum?
Oke, sudah sukses ya. Di sini sudah ada successful. Sekarang kita panggil ya, kita panggil library-nya ya. Jangan hanya di-download saja, tapi kita panggil juga supaya nanti bisa terbaca ya. Jadi harus kita panggil. Panggil dulu library learning tower-nya. Sudah? Oke, sudah ya. Sekarang kita panggil juga library dari si DPLYR-nya ini. Oke, sudah? Nah, sekarang yang pertama kita ambil data. Data siswa PISA 2022. Ini masih general nih ya. Kita ambil dulu nih. Ini belum selesai ya. Di sini masih ada merah-merahnya. Tandanya dia belum selesai manggilnya. Ditunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Udah belum ini? Sudah ya? Ya, sepertinya sudah ini ya. Trying. Udah belum? Kayaknya udah ya. Atau coba ya kita panggil lagi ya karena ini takutnya belum kepanggil. Sudah belum? Sepertinya sudah. Udah ya? Oh, udah. Bener udah ya. Tapi dia masih ada merah-merahnya sebentar. Ditunggu dulu. Oke. Oke, udah. Sudah stop dia. Nah, sekarang ini kita filter. Setelah kita panggil kan tadi data-data dari PISA 2022, sekarang kita filter nih dari Indonesia aja. Indonesia aja nih lihat filternya. Tadi kenapa gunanya kita panggil DPLIR itu? Karena kan kita mau ngefilter. Nah, ini gunanya. Jadi si filter si apa nih namanya kode filter ini tuh hanya ada di DPLYR ini. Kemudian di sini ada apa namanya ya? Nih, si kode penutupnya gitu ya dari si DPLYR. Jadi fungsinya seperti itu karena kita mau memfilter. Ini kita filter apa aja nih? Dari ini kita filter dari negara Indonesia atau country Indonesia. Kemudian filter lagi math ya untuk matematikanya saja. Terus kita filter lagi dari apa gender. Nah, gender ini kita apa namanya kita deskripsikan juga untuk male dan female gitu. Bukan deskripsikan, jadi di apa ya di datanya itu pun dia sudah ada pengkategoriannya ada male dan female untuk laki-laki dan perempuan seperti itu tulisannya ya. Jadi kita juga harus tahu sebenarnya ya dalamnya itu kayak gimana isi datanya. Seperti itu biasanya memakai bahasa Inggris ya. Seperti itu di sini sudah oke. Ini kita run dulu ya. Runnya itu per satu-satu ya sayang. Runnya per satu-satu oke sudah. Ya ini. Terus kita pisahkan dua sampelnya. Setelah kita pilih tadi kita pisahkan antara yang male dan yang female untuk yang matematikanya tadi ya. Ini yang male sudah ke ini ya. Sekarang yang female, oke. Nah, terus ini kita lihat sampelnya tuh dari masing-masing tadi yang sudah dipisah tuh ada berapa. Kita lihat. Nah, di sini bisa terlihat ya. Nih, di sini bisa terlihat untuk yang male nih ya, male. Yang pertama ini male itu ada 6.000 datanya. Ada 6.575 dan untuk female-nya itu ada 6.864. Banyak sekali ya, ribuan dia. Udah 12.000 totalnya semuanya. Nah, di sini lanjut kita ke karena ini kita udah dapat datanya, kita lanjut ke uji normalitas tadi, Shapiro-Wilk. Nah, kita Shapiro-Wilk ya. Oke, di sini step 2-nya, terus kita jalankan saja. Nah, kita install dulu ya package R statics ya, karena kita nanti mau menggunakan Shapiro-Wilks ya. Jadi kita install dulu package ini karena eh memang harus. Kita tunggu dulu ya tuh. Belum ini sih dia belum selesai. Tunggu dulu udah ya. Oke, udah successful di sini, sudah successful. Sekarang kita panggil deh library-nya. Kita panggil, oke, dipanggil dulu, yes. Ya, sudah.
Nah, ini kita lihat. Ini kita ke uji normalitas untuk masing-masing kelompok ya. Kita uji normalitas masing-masingnya tadi. Di sini kita run dulu ya ininya. Oke, ini udah langsung keren juga untuk yang mailnya. Udah belum? Oh iya, sebentar. Sebelum itu, di sini tadi kan datanya itu yang laki-laki 6 ribuan ya, yang perempuan juga 6 ribuan. Di sini saya ambil 5.000 saja untuk sampelnya. Karena kenapa? Karena supaya datanya tidak terlalu besar dan Sapiro Wilk ini tuh bisa membaca dari data minimal 3 sampai 5.000 saja. Jadi saya ambil data yang paling maksimalnya dari si Sapiro Wilk itu 5.000 karena datanya pun dia sudah besar banget ya, datanya sudah terlalu besar. Jadi kita ambil semaksimal mungkin saja ya datanya. Jadi ini yang male 5.000, yang female juga kita ambil 5.000 sampelnya. Seperti itu. Ini kita masukkan lagi ya nih. Tuh. Oke, nah di sini. Tadi kan kita ambil dulu datanya 5.000, terus di sini kita jalankan ya uji normalitas Sapir-Wheel-nya. Untuk Mel lihat di sini bisa dilihat hasil tesnya 0,9847, p-value-nya lebih kecil dari 2,2 minus 16. Itu artinya dia di bawah banget ya, di bawah 0,05 ya, jauh di bawah 0,05. Seperti itu. Jadi datanya apa tadi kalau p-value-nya itu di bawah 0,05, lebih kecil dari 0,5, artinya datanya tidak normal ya. Kalau ada satu ya, satu saja gitu sampel ya. Karena ini dari dua sampel, ada satu saja yang dia tidak normal, tandanya pasti nanti akan lanjut ya ke apa? Uji non parametrik. Sekarang kita lihat female-nya. Female-nya dia normal atau tidak normal? Tadi hasil dari poster itu tidak normal. Kita buktikan ya bareng-bareng di sini. Kita run. Nah, lihat. Betul ya? Sini W-nya 0,99077. P-value-nya di sini lebih kecil dari 2,2 minus 16. Datanya apa? Sama, tidak normal juga dia. Lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini nih, di sini ada logikanya, lihat. Kita masukkan logika. Logika normal jika P-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Sorry, tadi aku ngomong di awal saya bilang kalau P-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, dia normal ya. Salah ya, jadi kalau misalkan P-value-nya lebih besar dari 0,05, dia itu normal. Tapi kalau dia P-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, tandanya dia tidak normal ya. Aku tadi sebelumnya saya ada salah sebut, mohon maaf. Alhamdulillah di sini saya ini ya, tertrigger, salah ya. Saya sebutinnya, mohon maaf. Nah, di sini logikanya tadi ya, jika P-value-nya itu lebih besar dari 0,05 berarti normal, tapi kalau lebih kecil pasti tidak normal. Nah, kita lihat sini, normal male. Ini kita masukkan seperti ini kodenya. Oke, ini kita run-run aja ya, nih. Seperti ini bisa dilihat. Tuh, normal dua sampel itu ketika normal male dan normal female. Ya, dia tuh dikatakan normal jika yang male normal, yang female juga normal. Kita lihat. Kita run-run. Nah, di sini tuh jika normal dua sampel, ini normal dua sampel, ini tadi kita deskripsikan dulu. Tadi ini kita deskripsikan dulu. Terus ini jika normal dua sampel, artinya tadi male-nya normal, female-nya juga normal. Nah, catatannya, data tidak normal pada minimal satu kelompok. Maka lanjut ke uji Mann-Whitney. Kita lihat nih, kita running ya. Nah, lihat hasilnya. Di sini dia apa? Data tidak normal ya. Pada minimal satu kelompok lanjut uji Mann-Whitney. Karena dia sudah menyimpulkan ya, datanya itu ada salah satu kelompok yang tidak normal. Jadi artinya datanya pasti tidak normal juga. Kita lanjut ke uji non-parametric Mann-Whitney. Step 3-nya nih. Kita run dulu ya. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk kodenya seperti ini. Seperti itu. Oke, di sini two side ya karena dua sampel ya. Dua sampel. Oke, kita run. Nah, seperti itu. Terus kita ini. Kita run lagi. Yang bagian print ininya ya.
Nah, kita lihat nih. Hasil Wilcoxon rank sum test with continuity correction. Lihat hasilnya. Untuk statistiknya itu 24, 605, 294 ya nilai statistiknya. P-value-nya lebih kecil dari 2,2 E minus 16. Artinya dia itu lebih kecil dari 0,05 ya. Tandanya apa? Kalau hasil ujian parametriknya itu si p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Artinya H0 tadi ditolak ya. H0-nya ditolak. Jadi kriteria pengujiannya apa? H0-nya tadi kan ditolak. Nah, terus kesimpulannya jadi apa? Jadi terdapat perbedaan nilai ya skor matematika antara siswa laki-laki dan perempuan di PISA 2022. Bisa dilihat seperti itu ya. Kemudian di sini step yang terakhir yaitu effect size kita uji seberapa besar perbedaannya. Nah, ini dulu. Nah, ini kita lihat. Kita install package lagi, install package effect size. Karena untuk nanti kita kan akan mencari effect size menggunakan rank biserial tadi ya. Karena kalau rank biserial itu untuk ini data yang tidak normal. Karena tadi kita datanya tidak normal, jadi kita pakai itu. Kita install dulu sebentar, belum di run. Kita run dulu ya, kita running. Tunggu dulu nih ya, biasa kita tunggu dulu. Oke, ditunggu dulu sebentar. Sudah ya, ini sudah sukses. Oke, successfully. Sekarang kita panggil library-nya. Setelah kita install package-nya, kita panggil. Oke, sudah dipanggil. Nah, ini ya, untuk kodenya, rank biserial seperti ini. Ya, jadi untuk datanya ini nanti kalian bisa sesuaikan nama dari data kalian sendiri ya. Ini disesuaikan ini namanya. Sama ininya juga disesuaikan ya sama kolom-kolom dari data kalian. Seperti itu. Oke, lihat di sini. Hasilnya, efek size-nya bisa dilihat ya, efek size-nya itu tuh sama ya 0,09. Sama dia, bentar. Ini ketutup nggak ya? Bentar ya. Nah, nih. Ya 0,09 dengan apa tadi interval kepercayaan itu 95%. Terus ini tuh di rank-nya 0,07 sampai 0,11 ya. Apa namanya? Intervalnya di 0,07 sampai 0,11. Nah, 0,09 ini tuh masuknya ke tadi apa kecil ya. Seperti itu. Untuk caranya saya mendapatkan data PISA 2022 dan pengolahan datanya sampai saya bisa menyimpulkan apa yang didapat dari penelitian yang saya angkat. Seperti itu. Baik, mohon maaf ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah melihat video saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada beberapa kekeliruan saya dalam memberikan penjelasan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.